berdekatan dengan tanggal 20 atau 22 April tahun 571 Masehi. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan dari suku Quraisy, yaitu suku yang paling terhormat dan terpandang di tengah masyarakat Arab pada waktu itu. Dari suku Quraisy tersebut, beliau berasal dari Bani Hashim, yakni anak suku yang juga paling terhormat di tengah suku Quraisy. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lahir dalam keadaan yatim, karena ayah beliau, yakni Abdullah, telah wafat ketika ibu beliau Siti Aminah mengandung beliau dalam usia 2 bulan. Setelah melahirkan beliau, sang ibu segera membawa bayi tersebut kepada kakek beliau, yaitu Abdul Muthalib. Betapa gembiranya sang kakek mendengar berita kelahiran cucunya. Lalu dibawanya bayi tersebut ke dalam Ka'bah. Beliau berdoa kepada Allah dan bersyukur kepadanya. Anak tersebut kemudian diberi nama Muhammad, nama yang belum dikenal masyarakat Arab waktu itu. Lalu pada hari ke-7 setelah kelahiran, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dihitan. Selain ibunya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disusukan oleh Suwaibah, yakni budak Abu Lahab. Kemudian, sebagaimana adat kebiasaan masyarakat perkotaan waktu itu, ibu beliau mencari wanita pedesaan untuk menyusui putranya. Maka terpilihlah seorang wanita yang bernama Halimah binti Abi Zu'aib dari suku Sa'an bin Bakar, yang kemudian lebih dikenal dengan panggilan Halimah As-Sa'diyah. Sesungguhnya atas kehendak Allah jualan hingga Halimah As-Sa'diyah menyusui Rasulullah SAW ketika kecil. Sebab ketika pertama kali ditawarkan untuk menyusuinya, Halimah terasa enggan menerimanya. Karena Nabi Muhammad SAW adalah anak yatim yang tidak dapat diharapkan imbalan materi yang layak darinya. Akan tetapi, ketika tidak didapatkan lagi bayi lain untuk disusui, maka Halimah pun menerima bayi Muhammad untuk disusui di perkampungan Bani Sa'ad. Ternyata Halimah tidak salah pilih, karena yang beliau susui telah Allah persiapkan menjadi manusia paling agung di muka bumi ini, yang akan membawa jalan terang bagi umatnya yang beriman. Maka wajar setelah itu kehidupan Halimah As-Sa'diyah penuh dengan keberkahan. Demikianlah 5 tahun pertama kehidupan Nabi Muhammad SAW beliau lalui di daerah perkampungan dengan kehidupan yang masih asli dan udara segar di lembah Bani Sa'ad. Hal tersebut tentu saja banyak berpengaruh bagi pertumbuhan Rasulullah SAW, baik secara fisik maupun kejiwaan. Pada saat Rasulullah SAW berusia 5 tahun, dan saat beliau masih dalam perawatan Halimah As-Sa'diyah di perkampungan Bani Sa'ad, terjadilah peristiwa besar yang sekaligus menunjukkan tanda-tanda kenabiannya kelak. Peristiwa tersebut dikenal dengan istilah pembelahan dada. Suatu hari, ketika Rasulullah SAW bermain bersama teman-temannya, tiba-tiba datanglah malaikat Jibril alaihissalam menghampiri dan menyergapnya. Lalu beliau dibaringkan, kemudian dadanya dibelah, lalu hatinya diambil. Selanjutnya dikeluarkan segumpal darah darinya. Kemudian malaikat Jibril berkata, "Inilah bagian setan yang ada padamu." Kemudian hati tersebut dicuci di bejana emas dengan air Zam-Zam. Setelah itu dikembalikan ke tempat semula. Sementara itu, teman-teman sepermainannya melaporkan kejadian tersebut kepada Halimah seraya berkata, "Muhammad dibunuh, Muhammad dibunuh." Maka mereka bergegas menghampiri tempat Rasulullah SAW semula. Di sana mereka mendapatkan Rasulullah dalam keadaan pucat pasi. Setelah kejadian tersebut, Halimah sangat khawatir terhadap keselamatan Muhammad SAW. Akhirnya tak lama setelah itu, Halimah memutuskan untuk memulangkan kepada ibunya di kota Makkah. Maka berangkatlah Halimah ke Makkah, dan dengan berat hati Halimah mengembalikan Rasulullah kepada ibunya. Setelah lama tinggal bersama ibunya, pada usia 6 tahun, sang ibu mengajak beliau berziarah ke makam ayahanda Rasulullah, yakni Abdullah di Yasrib. Maka berangkatlah mereka keluar dari kota Makkah, menempuh perjalanan sepanjang 500 km, ditemani oleh Ummu Aiman dan dibiayai oleh Abdul Muthalib. Di tempat tujuan, mereka menetap selama sebulan.
Setelah itu mereka kembali pulang ke Mekah. Namun di tengah perjalanan, ibu beliau yakni Siti Aminah menderita sakit dan akhirnya wafat di perkampungan Abwa yang terletak antara kota Mekah dan Madinah. Sang kakek yaitu Abdul Muthalib sangat iba terhadap putunya yang sudah yatim piatu di usianya yang masih dini. Maka dibawalah sang cucu ke rumahnya, diasuh dan dikasihinya melebihi anak-anaknya sendiri. Pada saat itu, Abdul Muthalib memiliki tempat duduk khusus di bawah Ka'bah. Tidak ada seorang pun yang berani duduk di atasnya, sekalipun anak-anaknya. Mereka hanya berani duduk di sisinya. Namun Rasulullah SAW yang saat itu masih anak-anak justru bermain-main dan duduk di atasnya. Kawan saja paman-pamannya mengambilnya dan menariknya. Namun ketika sang kakek melihat hal tersebut, beliau malah melarang mereka seraya berkata, "Biarkan dia, demi Allah, anak ini punya kedudukan sendiri." Akhirnya Rasulullah SAW kembali duduk di majelisnya. Diusapnya punggung cucunya tersebut dengan sukacita melihat apa yang dia perbuat. Tapi lagi-lagi kasih sayang sang kakek tak berlangsung lama dirasakan oleh Nabi Muhammad SAW. Saat Rasulullah berusia 8 tahun, kakeknya meninggal di Makkah. Namun sebelum wafat, Abdul Muthalib sempat berpesan agar cucunya tersebut dirawat oleh paman dari pihak ayahnya, yakni Abu Thalib. Kini Rasulullah SAW berada dalam asuhan pamannya yang juga sangat mencintainya. Abu Thalib merawatnya bersama anak-anaknya yang lain, bahkan lebih disayangi dan dimuliakan. Begitu seterusnya, Abu Thalib selalu berada di sisi Rasulullah SAW, merawat, melindunginya dan membelanya. Bahkan hingga beliau telah diangkat menjadi rasul. Hal tersebut berlangsung tidak kurang selama 40 tahun. Pada saat Rasulullah SAW berusia 12 tahun, Abu Thalib mengajaknya berdagang ke negeri Syam. Sesampainya di perkampungan Busra yang waktu itu masuk wilayah negeri Syam, mereka disambut oleh seorang pendeta yang bernama Buhairah. Semua rombongan turun memenuhi jamuan pendeta Buhairah kecuali Rasulullah SAW. Pada pertemuan tersebut, Abu Thalib menceritakan perihal Rasulullah SAW dan sifat-sifatnya kepada pendeta Buhairah. Setelah mendengar ceritanya, sang pendeta langsung memberitahukan bahwa anak tersebut akan menjadi pemimpin manusia, sebagaimana yang dia ketahui ciri-cirinya dari kitab-kitab dalam agamanya. Maka dia meminta Abu Thalib untuk tidak membawa anak tersebut ke negeri Syam, karena khawatir di sana orang-orang Yahudi akan mencelakakannya. Akhirnya Abu Thalib memerintahkan anak buahnya untuk membawa pulang kembali Rasulullah SAW ke Makkah. Pada usia 15 tahun, Rasulullah SAW ikut serta dalam perang Fijar yang terjadi antara suku Quraisy yang bersekutu dengan Bani Kinanah melawan suku Qais Ailan. Peperangan dimenangkan oleh suku Quraisy. Pada peperangan tersebut, Rasulullah SAW membantu paman-pamannya menyiapkan alat panah. Setelah perang Fijar usai, diadakanlah perdamaian yang dikenal dengan istilah Hilful Fusul. Disepakati pada bulan Zulkaidah yang termasuk bulan haram di rumah Abdullah bin Jud'an At-Taimi. Semua kabilah dari suku Quraisy ikut dalam perjanjian tersebut. Di antara isinya adalah kesepakatan dan upaya untuk selalu membela siapa saja yang dizalimi dari penduduk Makkah, dan mereka akan menghukum orang-orang yang berbuat zalim sampai dia mengembalikan lagi hak-haknya. Rasulullah SAW ikut serta menyaksikan perjanjian tersebut. Bahkan setelah beliau menjadi rasul, beliau masih mengingatnya dan memujinya, seraya berkata, "Saya telah menyaksikan perjanjian damai di rumah Abdullah bin Jud'an yang lebih saya cintai dari unta merah. Seandainya saya diundang lagi setelah masa Islam, niscaya saya akan memenuhinya." Unta merah yang beliau maksud adalah kiasan atas harta yang paling berharga bagi masyarakat Arab waktu itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, tadi kita melihat cuplikan film Nabi Muhammad SAW. Ya. Nah, sekarang Pak Guru mau memberikan
kuis kepada kalian semua. Ya, ini nanti 4 pertanyaan, ya, sendiri-sendiri, kelas 1 dan kelas 2, ya. Tapi yang jawab satu saja, ya. Barang siapa tadi yang enak dalam ini tadi pasti bisa menjawab. Terus 3 dan 4, 5 dan 5. Pak Hakim, Pak Agus nanti sampai bantu ya, sopo sing tunjuk angkat tangan di sini, sopo ya. Pertanyaannya mudah, ya. Ayo duduk kabeh sih. Boleh muter-muter kok kintilane. Ya. Sekarang kelas 1, 2, ya. Sopo sing angkat tangan dhisik sing luwih dhuwur. Nah, itu nanti saya tunjuk. Itu hadiah. 1 juta plus. Tapi nanti anu ya, hadiahnya ditabung ya. Ya. Nanti anu ditabung. Kelas 1, 2, ya. Siap-siap pertanyaannya. Nanti kelas 1, kelas 2 katakan. Kelas 1, kelas 2. Siapa nama ibunya Nabi Muhammad? Tangannya disimpan sih. Ya. Kalau yang katanya kelas 1, 2 katanya disik. Terjawab pertanyaannya. Dah dulu. Sik, menang sik. Siapa nama ibunya Nabi Muhammad SAW? Kamu bagus. Lagi. Seka. Takut Kak. Siapa ibu? Andri. Benar masalah? Betul masalah? Dapat hadiah dari Pak Guru. Ya. Anu ditabung ya nanti ya. Tepuk tangan. Wes, sekarang kelas 3 dan 4. Ayo cepat. Ya. Pertanyaannya, siapa? Boleh kan sih? Nama kakeknya Nabi Muhammad SAW. Kita makin kawin. Ulang ya, ulang. Nanti pertanyaannya, ojo ngantuk sih. Sih. Longgo. Sidon. Duduk. Sih. Nek kurang ana sing longgo kabeh kan. Duduk kelas 1 duduk. Nama pamannya Nabi Muhammad SAW. Esa. Dapat 1 juta. Bapak namanya pamannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Satu. Salah apa benar? Salah, duduk kembali. Ayo siapa? Kelas 3 4. Kelas 3 4. Siapa? 1, 2, 3. Ayo kelas 4 gak iso ta? Wanda. Benar apa salah? Iki sama Putra. Putra. Si iki wis gak seneng iki. Apa bang? Nama lengkapnya siapa? Muhammad bin Abdullah. Nama waku. Wes duduk salah. Siapa Ferry? Ferry. Mamanya Fer. Pamannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Buka Google ya. Enggak. Gak ada internet. Ayo. Ferry. Kena lagi internet. Diulangi mana tuh mutolin? Gak sampai di kelas 5. Oh, Pepa. Ayo apa? Ayo, Pak. Semua benar apa salah? Salah apa benar? Benar. Satu juga. PC ini kok orang isi ini juga. Ini. Buka nih. Di beber gitu ya. Sekarang kelas 5-6. Ya. Agak sulit sedikit. Tadi pokoknya mencermati film tadi masih biasa. Longgo duduk 5-6 mereka duduk nggak kasih pertanyaan. Ya, duduk sih. Pertanyaannya tadi nama ibunya Nabi Muhammad Siti Aminah. Ya, beliau berziarah ke ayahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada waktu pulang ke Mekah. Ya, mau pulang ke Mekah, beliau sakit. Nah, dia ya dia beristirahat sebentar dan beliau meninggal di daerah tersebut. Nah, apa nama daerah Nabi Siti Aminah meninggal dunia? Siapa ya, Pak? Siapa? Apa? Sebentar ya. Apa nama daerah? Salah. Ferry. Ferry, ya Ferry. Aku nambah wake. Sama. Ayo. Halo. Nama daerah tempat Nabi Siti Aminah meninggal dunia. Ayo. Mekah itu lah, Mekah dan Madinah itu dua anak. Satu Jawa, salah. Salah. Kelas 5 kelas 6 kok. Ayo. Wah, ini nontonnya sampai ngamun ini. Ayo. Nenek.
Bilang. Ayo ulang. Waduh, menang Mesir. Apa itu? Salah. Wes, saya sih gampang nih. Yang benar tadi di daerah Abowa. Ya, Abowa. Dan saya kasih pertanyaan lagi. Ya. Nabi Muhammad usia duduk sih. Usia 12 tahun diajak Abu Thalib pergi dan berdagang di negeri Syam. Ya. Pada waktu itu melakukan perjalanan, ya, dan beliau bisa melihat Nabi Muhammad telah akan menjadi pemimpin dunia. Siapa nama orang tersebut? Pendeta. Apa? Bugis. Betul, 100 soken. Ya, 1 juta. Kosong itu loh. Bugis ya. Gini. Ditabung ya nanti ya. Cukup pertanyaannya hari ini ya.